seperti bekas pukulan, ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit, Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah Ya, perut, itu betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan, ya. Diduga benda tajam. Nah, ini. Iya, ya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Ya. Waduh. Ya. Itu di nadinya ya, dekat nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya. Nadi ya. Seperti kena pedang atau sangkur gitu, ya. Iya. Yang jelas luka robekan lah, ya. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Nih. Waduh. Ya. Ini di kaki. Nah. Kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Gimana caranya nih? Ini ya. Depan itu ya. Saya tunjuk ini sampai dijahit saking lebarnya robek ini. Kurang lebih 1 jengkal. Ini di bawah di belakang telinga, ya. Ini nih robek nih sampai dijahit nih. Dan ini tidak lurus, ini bengkok-bengkok dia nih. Karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Ya, itu telinga. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata sampai robek seperti sayatan pedang gitu, ya? Atau popor senapan panjang, atau ya kan? Popor senapan kan gitu. Iya. Baru ini dibawa ke tiak nih. Iya. Kalau ini mungkin apakah peluru, tapi karena ada dugaan robek ke samping, apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek, saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru pakar forensik soalnya, ya. Kemudian ini dagu sampai ke leher nih. Iya. Ini kan dagu yang berjenggot ini, ya. Iya. Di leher. Ini juga dijahit. Kurang naik gambarnya, kurang naik, ya. 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 Ini kan. Ya, itu ya. Itu dijahit ya, Ini di sini. Iya. Nah. Kemudian ini di bekas lubang peluru nih. Kalau ini yang titik yang hitam ini peluru. Di bawah titiknya nih. Iya. Ini nih. Ya, itu yang jantung ya, itu ya kayaknya ya. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya peluru karena ini lebar, memar dia rusaknya sampai dagingnya itu terangkat itu nih. Aduh, di bawah leher ya, di bawah leher ya. Di sini di bahu. Ya, dekat tulang selangka, ya. Iya. Terus ini dadanya itu dibelah, ini dugaan saya otopsi. Itu otopsi, kalau itu otopsi. Otopsi, ya. Kemudian kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak berfungsi di jari-jari. Ya. Hancur. Nah, pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak? Iya. Kan kalau kita ikuti penjelasan Karopenmas Polri, kan dia bilang terjadi tembak-menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Iya. Pertanyaannya, kalau dia duluan menembak tapi tidak kena 7 kali, lalu dia tembak sudah mati, kena menembus 7 peluru tapi tembakannya yang kena 4 kali, ini kan ajaib. Kenanya 4 kali menghasilkan lubang 7 kali, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya untuk apa lagi? Tangannya ini dirusak, kakinya ditusuk, di bahunya ini dirusak, kan begitu? Iya. Perutnya diduga dipukul sampai membiru dengan dugaan benda tumpul, kan begitu? Saya kan biasa menangani perkara-perkara kekerasan, toh? Iya. Nah, ada itu diduga benda tumpul, kan begitulah hasil fisik repertum biasanya, kan gitu. Nah, untuk apa lagi? Apakah ada orang sekejam itu sudah mati, masih bisa lakukan penyayatan dan
penganiayaan, berarti kan dia menganiaya mayat dong. Iya. Nah, saya lebih tertarik berpikir, tapi ini analisa ya, dianiaya dulu, atau disayat-sayat dulu, atau disiksa dulu, baru ditembak. Soal ada lepas peluru 7 kali dari dugaan senjata yang dipegang oleh atau miliknya siapa namanya, miliknya si Baradae. Itu sih gampang. Kalau kita rajin menonton film-film FBI atau apa yang sejenis, setelah dibunuh diletuskan senjatanya ke berbagai arah. Misalnya 7 kali kan bisa toh? Bisa. Maka dari 16 peluru ya sisa 9 peluru karena sudah diledakkan 7 peluru. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ahli forensik sudah turun ke sini? Apakah ahli uji balistik sudah turun? Apakah sudah diukur dia siku daripada tembakan itu, dari mana dia mayatnya ditembak dari situ? Apakah betul mengenai tembok-tembok yang rusak yang katanya bekas 7 kali tembakan itu kan harus diuji. Ya. Apakah memungkinkan dari tempat mayat itu telentang, karena di dalam permohonan visumnya itu kan saya lihat di situ bacakan telentang. Apakah mungkin dari situ bisa mengenai tembok-tembok ini? Ini kan semua bisa diuji secara ilmiah. Amin. Iya. Maka saya katakan jangan berkesimpulan dulu itu Karopenmas, biarkan dulu disidik oleh lembaga yang independen, tapi jangan dari polisi semua. Harus ada unsur akademisi, harus ada unsur ahli persenjataan, harus ada unsur praktisi, misalnya dari lembaga kepolisian atau IPW atau dari Polres Bangso Batak misalnya kan, tahap lah itu kan gitu. Iya. Yang ini bisa bila perlu dilibatkan dari luar negeri, ahli-ahli dari luar negeri kan gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya ini perlu biaya, saya biayain kan gitu. Toh orang tua daripada almarhum ini sudah bilang saya siap membiayai kok demi keadilan dan kebenaran. Ya. Gitu katanya mau diundang oleh LPSK ya, saya dengar apa? Saya memang tidak tertarik lagi dengan LPSK setelah apa yang dialami oleh MKC. MKC. Saya sudah bilang kepada teman-teman jangan percaya LPSK. Yes. Karena saya sudah pecat LPSK. Jadi sekali saya pecat selama saya tidak percaya, kecuali orangnya semua sudah diganti. Saya prinsip hidupnya begitu. Yeah. Kecuali dia sadar dan bertobat, saya baru percaya. Nah, kira-kira inilah fakta-fakta. Apakah jari-jari yang sudah rusak masih bisa nembak? Kalau dia disiksa dulu. Tetapi kalau dia ditembak dulu, untuk apa lagi jari-jari dirusak kan gitu? Iya. Nah, itu yang menjadi bahan pertanyaan kita. Jadi kalau dibilang jangan membahas kejanggalan, kita tidak membahas kejanggalan, tapi fakta-fakta. Fakta, ya. Supaya bisa direkonstruksi apa yang terjadi sebenarnya. Dan yang mengherankan bagi kita sampai sekarang, baik Kadif Propam maupun Ibu, sampai sekarang mereka belum muncul ke publik. Ya. Jangan juga mereka korban, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan juga mereka terluka atau tertembak, kan kita nggak tahu. Tolong dong ditampilkan ke publik kan begitu, ibu putrinya atau ini. Makanya saya bilang tadi, kita juga harus belajar membaca Alkitab. Di dalam Alkitab juga ada contoh, misalnya peristiwa Potifar. Yes. Si Yusuf misalnya difitnah, padahal istri Potifar yang menggoda, tapi si Yusuf harus dipenjara. Itu kan sudah kejadian ribuan tahun yang lalu. Yeah. Jadi berbagai macam kejadian itu bisa mungkin terjadi karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu fakta-fakta ini harus kita susun menit per menit, jam per jam, hari per hari. Jangan langsung menyimpulkan begitu loh. Jadi kalau dikatakan tembak menembak, saya selalu keberatan. Tidak ada di tembak menembak kecuali polisi bisa menunjukkan CCTV-nya. Amin. Maka karena itu saya dorong kepada Bareskrim Polri, tunjukkan dong CCTV yang sudah terlanjur di dalam tanda petik diamankan itu, yang tidak persetujuan RT itu. Lakukan penyitaan melalui Ketua PN Selatan untuk menyita CCTV itu. Dekorder ya kan gitu. Betul. Supaya terungkap. Kemudian periksa CCTV tetangga. Rumah-rumah tetangga itu kan punya CCTV. Nah, kemudian di mana tadi Propam pada saat itu, benarkah dia di di klinik PCR, atau di laboratorium PCR?
Mengapa dia harus pergi ke laboratorium? Bukankah pejabat utama Mabes Polri tinggal panggil itu bagian kesehatan? Setahu saya, karena teman-teman saya banyak jenderal, mereka itu tidak seperti kita repot-repot. Mereka itu dilayani biasanya. Panggil bagian kesehatan. Orang saya aja ke Baris Krim Polri, dilayani, sudah disediakan di situ di lantai 4, khusus bagian periksa hidung. Kalau mau ketemu penyidik aja, hidung saya diperiksa. Itu saya tamu loh ya. Saya bawa saksi misalnya 10 sebelumnya diperiksa untuk bertemu dengan penyidik, apalagi bertemu direktur, apalagi bertemu kadipropam lebih tinggi lagi toh. Nah, kenapa kadipropam ini harus pergi ke tempat PCR, padahal di sana disediakan untuk tamu aja disediakan kan gitu. Ini kan jadi bahan pertanyaan. Tetapi ini masih bisa dicari kok. Tinggal mereka pergi ke Telkom. Pergi ke Telkom, diperiksa itu nomor-nomor, baik nomornya ibu, maupun nomornya bapak, maupun nomornya berada maupun nomornya si almarhum. Kapan dia terakhir berkomunikasi menggunakan nomor itu? Di mana mereka berkomunikasi itu kan ketahuan itu di recordnya Telkom. Handphonenya bagaimana Pak Kamarudin? Handphonenya apakah ada berita handphone daripada 3 biji dari Brigadir J itu? Handphonenya bagaimana tuh? Sampai hari ini belum dikembalikan. Misalnya ada nggak? Iya. Misalnya nomor handphonenya Nopriansa Yosua Huta Barat itu kan ada 0822 815 75821. Itu sampai malam ini raib. 0823 7271 1439 sampai malam ini raib. 0821 7646 9890 malam ini raib. Iya. Sampai malam ini masih raib. 0822 58 114 9577 sampai malam ini raib. Tapi kalau ini diminta segera ke Telkom, ada kok recordnya, dengan siapa dia komunikasi, minimal CDR-nya ada itu, di mana dia telepon terakhir, antara perjalanan dari misalnya dari dari Magelang ke Jakarta. Nah, yang aneh ini, apakah dia dibunuh dulu baru dibuka password handphonenya, atau mana lebih logis? Dibuka dulu password handphonenya, baik dengan cara sukarela maupun dengan cara paksa, baru dibunuh. Ini kan perlu dipikirkan. Mengapa handphone ini bisa mereka buka? Mereka dalam arti pelaku, sehingga bisa memblokir nomor-nomor kerabatnya sampai dengan malam ini. Dan ada urusan apa sehingga handphone orang tuanya, saudara-saudaranya, adik-adiknya juga diretas sampai tidak bisa WhatsApp kemana-mana. Nah, tujuannya apa? Apakah supaya tidak bisa dihubungi media? Nah, itu kan harus jelas, harus ada laporan. Ini kan negara, kita kan bukan di negara tak bertuan. Oleh karena itulah saya tidak berlebihan mengatakan masih ada kesempatan Pak Jokowi membenahi negara ini secara hukum, bentuklah tim independen. Betul-betul saya berpikirnya ini negara ini demi kesatuan dan persatuan. Jangan rusak negara ini hanya karena kepentingan 1-2 orang, gitu loh ya. Yang lebih berharga adalah kepentingan bersama. Tidak ada yang lebih penting di negara ini, baik jabatan maupun profesi. Polisi tingkat tinggi dengan polisi tingkat rendah sama aja, sama-sama mengabdi buat negara ini. Advokat kaya raya dengan advokat yang tidak kaya seperti saya sama saja, memberikan fungsi pelayanan baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian. Bukan gitu. Yang cincinnya tebal dengan cincinnya tipis, dan cincinnya dengan cincinnya batu akik seperti saya juga sama aja. Fungsinya untuk memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi jangan dibeda-bedakan. Oleh karena itu, biarpun ponakan saya ini atau anak kecil saya adalah brigadir polisi, tetapi ini harus kita berikan keadilan demi bangsa dan negara ini. Kira-kira begitu Bapak.